kita di TikTok, obrolan menarik dan juga inovatif. Dan pada malam hari ini kita kedatangan bintang tamu. Sebelum itu kita kenal dulu, saya Naflinda dan rekan saya. Hawa. Balik lagi pada malam ini, kita berdua lagi ya Dew. Berdua lagi ya. Kita berdua orang lagi. Berdua orang lagi, tapi ada malam hari ini ada yang berbeda ya. Iya, kita kenalannya nanti apa sekarang? Nanti ya. Nanti. Yaudah, kita opening dulu ya. Jadi pada malam hari ini kita mau kasih satu buah lagu dulu untuk teman-teman di rumah. Dan lagunya dari Perpen Putra Baba yang berjudul Tulak Memuai. Ini dia untuk Anda. Oke, pemirsa, kembali dengan kita berdua dan juga bersama dengan orang spesial pada malam hari ini ya. Dan juga pemirsa, kita akan izin buka masker ya, karena biar nampak muka cantik dan gantengnya pada malam hari ini. Kami bisa buka ya. Iya. Nah, kita di sini sudah jaga jarak juga ya di studio teman-teman. Dan sebelum kita masuk ke dalam topik pembicaraan kita pada malam hari ini, kita kenalan dulu nih. Siapa sih yang datang ke jurnal TikTok ini? Karena seperti pepatahnya, Nov, tak kenal maka tak sayang. Iya, udah kenal ternyata tetap gak disayang. Enggak, kalau sudah kenal nggak disayang-sayang. Begitu. Kamu nggak mau disayang? Nggak, biasa aja. Oh. Oke, kita mulai dari yang di samping aku. Silakan abang bisa kenalin namanya. Halo, perkenalkan nama saya Revor. Revor. Halo Bang Revor. Aku pertama kali dengarnya kirain rapper. Terus awalnya bilang Revor Revor. Oh, ada O-nya ya. Jangan dihilangkan. Nanti orangnya bisa apa? Rapper langsung apa nih? Oke, lanjut nih Bang. Oke, perkenalkan nama saya Jeffrey Toseran. Kirain ada lanjutan. Karena adanya kayak adanya menunjukkan ada lanjutan. Jadi kita nunggu juga. Cukup dua kata aja, Jeffrey Toseran. Jeffrey Serang yang akrab disapa dengan Bang Jeffrey. Halo Bang Oke, Jeffrey, siap. thank you. Wow, pada malam hari ini kita akan asik-asik ya. Kita akan ngulik tentang mereka ini dari mana sih sebenarnya, background mereka apa sebenarnya. Oke, mungkin langsung saja dia Bang. Karena mungkin dari rumah nih banyak pemirsa yang penasaran, mereka itu dari mana sih sebenarnya? Mungkin bisa dijelaskan, diceritakan. Ngapain sih kesini? Gua kacau nih Dewi, ngapain sih? Ya bertanya lah. Kita harus semangat. Iya, kalau kalian lihat nih di layar kaca kan di bajunya ada tulisan klik bisnis. Nah, apakah pada malam hari ini ada keterkaitan dengan kalimat tersebut? Kita penasaran ya. Mungkin mereka bisa langsung menjelaskan itu artinya apa sih, klinik bisnis itu apa sebenarnya? Iya. Siapa mulai duluan sudah semua? Ya, jadi perkenalkan nama saya Revor. Di klinik bisnis saya sebagai sekretaris. Wow. Klinik bisnis ini sebuah platform yang mewadahi, membimbing, kemudian mengajarkan tentang pengembangan UMKM, terutama khusus anak muda di Kalimantan Tengah. Selain pengembangan UMKM, juga kita fokus pada tentang kemanusiaan. Banyak yang hanya fokus tentang UMKM yang anak muda, tapi kita jangan sampai lupa ada banyak pejuang-pejuang UMKM yang hari ini mereka tidak hanya mencari untung, tetapi mereka jualan untuk kehidupan sehari-hari. Jadi klinik bisnis hadir di situ. Nah, di klinik bisnis kita juga ada Mbak CEO, Mbak Monica Putri Rashid yang menjadi CEO kita, dan ada abang ganteng kita, Bang Muhammad Asari yang menjadi koordinator kita, mentor kita di klinik bisnis. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Ini keren banget ya. Klinik bisnis hadir untuk memberikan edukasi kepada UMKM ya, kepada pemuda-pemuda di Kalimantan Tengah ya, dan juga seluruh Indonesia. Oh, berarti ini basisnya nasional ya? Iya, kita akan tagline kita itu dari Kalteng untuk Indonesia. Jadi kita akan mulai dari Kalteng, lalu kita akan menyeluruh ke Indonesia. Wow, keren. Aku kira tadi ini kayak cabang udah dari Jakarta. Bukan. Tapi dari Kalteng. Ya, ini baru satu-satunya di Kalimantan Tengah. Keren. Baru satu-satunya di Kalimantan Tengah. Oke nih Bang, mungkin bisa diceritakan ini klinik bisnis ini terbentuk dari sejak kapan sih sebenarnya? Berdirinya kapan? Berdirinya kapan dan di mana gitu? Kalau berdirinya di bulan Desember, waktu itu kita Mopipreneur, kita mengumpulkan anak muda, dan ternyata banyak anak muda itu yang takut terhadap kegagalan, kemudian takut memulai usaha. Nah, kita mendengarkan Mbak CEO, kita mendengarkan, kemudian Mbak Koordinator kita mendengarkan, kenapa kita nggak hadir
menjadi solusi bagi mereka. Kata klinik bisnis ini kan kalau misalnya kita mendengarkan kata klinik, pikiran kita pasti ke kesehatan. Betul Nah, banget. jadi hadirnya klinik bisnis ini menjadi solusi ataupun obat bagi anak-anak muda yang memiliki permasalahan di usahanya. Wow, saya boleh gabung berarti. Wow, Boleh, Mbak, boleh. Silakan join ya. Kayaknya ini terbuka ya. Terbuka. Masih terbuka ya pendaftaran nih? Sudah tutup. Oh sudah tuh. Wow, Oh, ada tenggat waktunya ya, ada telat. Sayang sekali. Kebetulan kan saya di bagian divisi UMKM-nya. Oke. Jadi kita memang kemarin waktu dibuka itu luar biasa peminat dari seluruh UMKM yang di Kalimantan Tengah ya. Itu 525 UMKM menyambut Wow. apa sih klinik bisnis dan menyambut semua program-program dari klinik bisnis. Wow. Ya, tidak lain itu adalah kita pemuda-pemuda Kalimantan Tengah yang bergabung. Di situ ada kekuatan dari Mbak CEO, yaitu Mbak Monika Putri Rashid. Habis itu kemudian ada koordinator kami, yaitu Abangda Muhammad Asari. Itu luar biasa pemikiran-pemikirannya, bagaimana pemikiran kita pemuda itu bisa membangun Kalimantan untuk Indonesia. Berarti ini ada yang Bang. Oh, Ya, ini jargon kami. Oh, jargon. Kayak gimana sih? Dari Kayak gini. Kalteng. Dari Kalteng untuk Indonesia. Jadi Keren sebenarnya banget. bukan hanya kedua sosok tadi, tapi yang membangun tim klinik bisnisnya ada seluruh tim. Seluruh tim. Artinya kita memiliki ide dan kemampuan masing-masing. Ketika disatukan itu akan lebih wow dan membooming gitu. Iya, karena percuma kalau kita punya gagasan tapi nggak ada support sistemnya, juga bakal jalan di tempat doang. Benar. Nah tadi kan mulainya Desember ya? Desember. Tahun berapa itu? 2020. Oh baru kan? 2020. Wow, Desember 2020 terus partisipan menyambut ini nyampe 500. Iya, Wow, 525. sekarang baru bulan April loh. Iya. Bulan 12 tadi ya? Iya. Berarti baru 4 bulan. Baru 4 bulan. Peresmiannya kapan-kapan? Kapan itu? Desembernya. Bulan Maret kemarin peresmian kantor kita di Kiobos. Kalau launchingnya itu di bulan Desember. Tanggal berapa tuh? Ingat nggak? Atau bulan aja bulan Desember? Bulan Desember ya tanggalnya Oh lupa gitu. waktu itu. Oke, wow keren banget ya. Ini tema malam hari ini nih, kaum muda berbisnis siapa takut. Ini Iya. temanya menarik banget ya. Menarik banget karena aku salah satu tipikal yang suka berbisnis. Oke. Saya gagal tapi tak pernah putus asa. Dan Oke. karena sekarang itu kayak lebih, karena teman-teman tuh kayak bener kata Bang tadi banyak yang takut gagal kan. Nah aku tuh di lingkungan yang udah coba aja, jadi sekarang berjuang sendiri gitu. Nah ada klinik bisnis, siapa tahu klinik bisnis bisa bantu aku nanti. Jadi solusi ya. Betul banget. Solusi, Nah, wow. jadi di klinik bisnis itu representasinya ada anak-anak muda yang sudah memiliki usaha. Kalau Mbak tahu Kopi Along, Pernah dengar aku Kopi Along Oh, yang iya. ada di Pangranbun itu yang menjadi koordinator kita. Oke. Kalau Mbak semua tahu tentang Pakuan Alung di Palangkaraya, nah itu adalah sebagian punya teman-teman di klinik bisnis. Kalau saya di Cilikriwut, Jeffrey di Raja Wali sampai Bang BTN tuh. Oh berarti kayak franchise gitu ya? ya franchise. Ya, franchise. Oh. Jadi awalnya kan takut, jangan-jangan kita gagal, kemudian jangan-jangan rugi. Betul. Tapi bukan soal ruginya atau untungnya, tapi ini soal mental. Iya, karena Oke. orang yang berbisnis itu harus berani bersahabatan dengan namanya masalah. Iya. Betul, karena Iya. banyak sekali dilema-dilema yang bakalan kita nggak tahu, kita Benar nggak banget. duga gitu. Oke ya, kebetulan sebenarnya kita pengen nanya nih ya sama langsung CEO-nya sebenarnya ya. Dan mungkin selama ini ya Bang, mungkin CEO-nya pernah bercerita ya. Namanya tadi siapa? Kamu Mbak Monika. Monika. Putri Rashid. Kak Putri Rashid ya. Kamu nikah biasanya. Kamu nikah. Oke, mungkin selama ini kan pernah bercerita nih kepada semua abang-abang dan juga kepada semua tim tentang apa sih motivasi dari kamu nikah ini bisa mendirikan klinik bisnis di Kalimantan Tengah. Mungkin bisa diceritakan nih kepada pemirsa karena penasaran nih Bang, motivasinya apa sih sebenarnya? Terinspirasi dengan siapa gitu loh. Iya, jadi ketika berguyon-guyon di kantor, kenapa sih sebenarnya Kamonika ini mau mendirikan seperti ini? Nah, waktu itu dia akan berangkat ke Nepal dengan misi kemanusiaan, membagi-bagikan bantuan kepada anak-anak yang tidak mampu di sana. Oke. Dan dia terketuk hati, di daerah saya kan masih banyak yang masih miskin seperti ini. Kenapa tidak di daerah saya aja? Nah, berangkat dari situ
lahirlah klinik bisnis ini dengan seluruh tim yang luar biasa tadi, termasuk Bang Jeffriko. Betul. Jadi Kak Monica ini dulu kuliahnya di Singapura ya? Di Australia. Australia, kuliah di Australia, terus mengikuti kegiatan sosial berangkat ke Nepal. Terus dia berpikir kenapa kok saya tidak membangun di Indonesia seperti ini. Akhirnya beliau pulang ke Indonesia dan mengumpulkan anak muda, terutama di Kalimantan Tengah, menjadikan satu tim yang support untuk membangun klinik bisnis. Wow, kalau dari background ceritanya emang dari hatinya tuh jatuhnya lebih ke humanity ya? Iya, humanity. Betul. Dan makanya klinik bisnis sekarang itu adalah UMKM dan humanity. Karena awalnya emang tadi ceritanya nggak ada bisnisnya, tapi dari humanity. Nah, kalau boleh tahu kan tadi Bang Jeffrey termasuk dalam orang pertama lah ibaratnya ya dengan Kak Monica untuk membentuk ini. Nah, itu kok abang bisa ini sih kayak satu pandangan kayak beliau kayak yang oh iya Kak, kenapa kita nggak bikin gitu? Tiba-tiba yakin aja. Iya, karena dari dulu waktu kuliah juga kita udah biasa di organisasi, biasa dengan sosial. Terus Kak Monica menceritakan, oh kita ini di sini udah ada ini belum? Terus kita ini bagaimana kita membangun pemuda-pemuda ini agar bisa berani membuka usaha UMKM. Terus bisa kita membantu juga. Itu sih awalnya. Terus kemudian kita bagaimana bisa membantu masyarakat-masyarakat yang kurang mampu, yang terutama mereka berjualan dengan berjualan seperti itu. Dan akhirnya ada konten kita di Instagram. Instagramnya itu klinik bisnis. Terus di Facebook konten kita tentang humanity itu tadi. Mungkin bisa dilihat nanti di sana. Itu kita membantu kakek-kakek yang berjualan, yang umur sudah 80 tahun berjualan balon dari pagi hingga sore, hujan panas dilanda. Itu kita tanya kenapa kok masih berjualan, ya katanya kalau saya masih bisa kerja saya akan kerja, padahal dia punya 4 anak. Artinya kan luar biasa, ini membangkitkan kita pemuda, orang tua aja masih mau berusaha, kenapa kita enggak? Jadi selain sefrekuensi tadi Mbak, Bang Monica ini kan anak muda, jadi tidak seperti, mohon maaf, pendahulu-pendahulu kita ketika misalnya kita menyampaikan gagasan ide, oh sabar dulu ya, nanti dulu. Nah, kalau anak muda ini kan langsung connect dengan melihat kondisi saat ini. Ya sudah, kalau memang begitu, ayo kita ditantang waktu itu, kalian bisa nggak? Bisa dengan arahan dari koordinator dan seluruh tim. Wah, gitu. Jadi emang basicnya karena anak organisasi yang dulu waktu kuliah. Iya dong. Oh, soalnya kalau yang kayak gini, kalau anak organisasi biasanya langsung nyantol. Maksudnya kayak ini arahnya kemana, nanti struktur organisasinya kayak gimana. Nah, kalau saya boleh tahu project pertama dari klinik bisnis ini apa nih? Untuk sementara kita kemarin sudah menyaring yang 525 UMKM itu, kemudian kita saring menjadi 25 UMKM. Wow, saingannya ketat. Saingannya ketat. Semuanya keren-keren UMKM-nya. Ternyata kalau kita melihat sepintas, banyak potensi sebenarnya yang ada di Kalimantan Tengah. Dan satu lagi, yang daftar itu bukan hanya di Kalteng, ada beberapa yang di Jawa, di Sumatera dan lain-lain. Wow, keren banget. Udah kayak senam PT. Ini luas ya, luas, nggak khusus lagi ya ceritanya. Nah, jadi kita ada yang namanya kelas klinik bisnis. Nah, yang 25 orang ini kita akan ajari mereka dengan orang-orang yang profesional di bidangnya. Jadi misalnya pemateri-pemateri dari Jawa akan kita hadirkan. Ini loh masalahnya. Nah, selanjutnya bisa dijelaskan mungkin. Iya, kita sudah menjalankan namanya kelas klinik bisnis sudah sekali via Zoom kelasnya. Jadi diikuti oleh 25 UMKM dengan berbagai macam usahanya. Ada pengrajin, ada yang kafe, ada yang jualan sayur tapi menggunakan media sosial, menggunakan apa? Sayurklik.id. Pakai website. Ya betul, luar biasa kan? Ini milenial banget, jualan online di masa pandemik. Nah itu, jadi terus kemarin kita mengundang pemateri dari luar, dari Jawa yang punya Papa Buncit. Nah itu dia banyak sekali franchise-nya itu di seluruh Indonesia. Ada kurang lebih sekitar 300 franchise ya. Nah itu dia menjadi pemateri kita, bagaimana sih kisi-kisi bisa menjalankan usahanya di masa pandemi. Berarti satu UMKM itu satu orang ya? Maksudnya gimana? Kan tadi ada 25 orang yang mengikuti kelas. 25 UMKM. Kan satu UMKM ini kadang-kadang
anggotanya ada banyak. Oh iya, ada yang mereka bergabung untuk mendirikan satu UMKM, tapi diwakili satu. Oh, diwakili satu, Diwakili jadi satu. ibaratnya kayak kelompok ini diwakili. Tapi kan itu kan via Zoom. Artinya kan walaupun mereka banyak tetap bisa mendengarkan yang di belakang gitu. Cuma yang memang di layar tuh perwakilan gitu ya, satu dari Iya. UMKM-nya. Oke. Nah, pertanyaannya kan, apakah hanya 25 orang yang bisa mengikuti kelas bisnis di klinik bisnis? Enggak, terbuka untuk umum. Kemarin kita sudah mengadakan Zoom meeting dan partisipannya 300 orang. 300 orang luar biasa. Sampai dari luar-luar inilah Kalimantan Tengah ngikutin gitu lah. Cara ngajaknya lewat apa tuh sampai banyak banget yang ikut? Karena kan pamflet dah kemarin, Iya. terus di up juga di Papa Buncit kan skala nasional orang lihat tuh apa ini. Jadi Papa Buncit ini adalah UMKM yang berhasil membuka UMKM baru di tengah pandemi, dan dia memberikan bantuan ratusan juta kepada pegiat-pegiat UMKM. Harusnya kan bisa gulung tikar nih atau Betul. mikir saya rugi deh, tapi ini justru terbalik. Nah, ini yang menjadi penarik di mungkin masyarakat luas. Oke. Kalau tadi kan misalnya bikin pamflet, nggak semua pamflet kan bisa kesebar. Tadi terbantu oleh Papa Buncit tadi. Iya. Nah, kok bisa sih dapat link sampai ke sana? Nah, itu Mungkin bisa diceritakan itulah, ya. itu kita Partner tim. keren-keren semua, Mbak. Jadi background dari tim itu tidak hanya soal saya di Kalteng lalu saya tidak bisa. Tapi kita di Kalteng, orang Jawa kok bisa, di ibu kota kok bisa, di daerah-daerah lain kok bisa. Kita coba upgrade diri deh. Nah, kita menggunakan berbagai jaringan yang ada. Oh gitu ya, keren banget ya. Dan di sini tadi dijelaskan sama Bang Jepri, itu ada Jepri ya? Iya, Jepri ya, Jepri. maaf ya. Itu tuh ada kelasnya ya. Iya. Itu tuh BTW apa sih persyaratannya bisa ikut kelasnya, ada nggak? Mungkin di luar sana banyak banget nih pemirsa yang di rumah pengen tahu kan, penasaran atau pengen masuk, pengen mendaftar atau bergabung. Mungkin bisa diceritain. Oke. Persyaratannya yaitu pendaftaran secara administrasi. Oke. Yang pendaftaran yang kemarin 525 itu yang mendaftar, terus kita seleksi berdasarkan kita punya SOP juga. Iya. SOP itu artinya lengkap semua. Mereka walaupun UMKM kita mengajarkan untuk bayar pajak, yaitu mereka punya NPWP, Betul, UMKM-nya. Habis itu semua berkas secara material terpenuhi. Kita lihat lagi benar enggak dia punya UMKM dan sudah berjalan. Oke. Terus itu, dan habis itu kita seleksi yang memenuhi syarat. Dapatlah 25 UMKM yang menurut kita luar biasa ini UMKM ini ke depannya Luar akan biasa lagi bagus. ngisiin itu tadi. Yang ngisiin Dan- dari gimana? Dan yang 25 orang itu adalah berada di seluruh kabupaten kota di Kalimantan Tengah. Jadi tidak hanya fokusnya dari Palangkaraya, kalau hanya Palangkaraya ngapain kan? Jadi seluruh kabupaten kota di Palangkaraya, Betul. di Kalimantan Tengah, semua yang 25 itu menjadi representasi daerah. Oke, yang 20 itu ada dari Jawa nggak? Ada. Tapi nggak masuk ya? Yang masuk 2 Itu langsung kita yang dari Jawa itu ada, tapi langsung kita tidak masuk seleksi ke 25 itu langsung Iya. gugur. Nah, sebenarnya ini hanya skupnya untuk Kalimantan Tengah. Oh gitu, untuk awal di Kalimantan dulu ya? Iya, kan. Biar mudah dijangkau. Karena kan memang tujuan kita membangun dari Kalimantan Tengah untuk Indonesia. Oke. Keren banget ya untuk seluruh milenial di Indonesia dan khususnya Kalimantan Tengah. Silahkan mendaftar dan bergabung di sini ya. Ini benar-benar sudah mengudara banget. Iya. Udah kalau dari awal sambutannya kayak gitu dari teman-teman, berarti ini berhasil. Semoga kedepannya. Iya, Amin. betul. Dan di sini tadi launchingnya bulan Desember ya, dan peresmiannya bulan Maret ya. Maret. Oke, aku penasaran ya, strategi apa sih yang dilakukan oleh para tim-tim hebat, para milenial hebat dari Kalimantan Tengah ya untuk Indonesia? Kira-kira selama ini apa strategi yang sudah pernah dilakuin gitu kan? Atau strategi pemasarannya kayak gimana sih sebenarnya? Kita penasaran juga nih. Oke, dijelaskan nih gimana nih Bang? Oke, kalau strategi yang kita lakukan, karena di dalam tim kita sendiri sebenarnya adalah orang-orang sederhana, orang-orang juga yang menurut saya ketika dibandingkan dengan yang lain juga punya kelebihan. Hanya saja adalah ide yang sederhana mampu kita jadikan menjadi sebuah solusi baru di tengah-tengah masyarakat. Nah, banyak orang hari ini dia mungkin ide saya membangun daerah seperti ini, tapi dia tidak punya menerjemahkan idenya itu untuk menjadi sederhana sehingga mudah diaplikasi. Misalnya ini klinik bisnis, apa sih klinik bisnis? Oh, UMKM. Jarang kan tersentuh di pikiran kita, oh iya ya, kenapa saya tidak membangun UMKM di daerah saya sendiri.
Nah, kita punya koordinator dan Mbak CEO, seluruh tim yang saling mendukung, menggunakan seluruh jaringan yang ada. Kemudian kalau pekerjaan kita itu di-push untuk melewati batas kemampuan kita, bukan tekanan ya, tapi ide-ide kita itu kamu tuh pasti punya ide yang baik. Nah, itu ketika ada koordinator, ada yang rasa memilikinya itu harus ada. Nah, jadi itu yang membuat kita mengudara sebenarnya gitu. Dan gini, di klinik bisnis itu tidak ada sama sekali tekanan seperti di kantor-kantor besar. Enggak. Jadinya keluarkan semua kreativitas kalian. Dan makanya kita punya kantor tuh namanya ruang berkarya. Nah, jadi bukan kantor. Apa yang inspirasi di Google? Enggak, sama sekali. Jadi tim aja, kita memikirkan tim di dalam kantor apa sih kita? Kasih aja ruang berkarya. Jadi semua di situ ada ahli IT, terus ada ahli macam-macam di situ, ahli branding dan sebagainya. Itu semua orang Kalimantan Tengah. Jadi luar biasa pokoknya keahlian dari kaum pemuda Kalimantan Tengah. Cuman mungkin tidak ada tempat atau wadah yang untuk menyalurkannya. Ternyata ketika diberikan kreativitas sebebas-bebasnya, mereka luar biasa kreativitasnya. Nah, seperti itu. Butuh ini nggak ahli kompor Bang? Ada. Apa ya Anda? Kalau kita itu saling melengkapi sih, betul lah. Bukan berarti ketika koordinator, saya posisi ketua nih, saya sekretaris, bendahara dan seluruh tim. Bukan berarti hormat Pak, enggak. Justru kadang-kadang kita itu berguyon seperti orang biasa juga. Tetapi ketika sudah ada pekerjaan, ada deadline, bahkan ada tanggung jawab, kita itu tidak punya jam kerja. Betul. Artinya misalnya hari Sabtu misalnya libur, kemudian sampai jam 8 itulah kita. Bukan seperti orang biasa yang jam 8 sudah berangkat lalu pulang jam 5. Kalau kita kadang pulang jam 7, jam 8, jam 9, itu hal baru yang menurut saya memaksa saya untuk berkarya dan kemudian tantangan baru menurut saya dan keren menurut saya. Tapi kerja kayak gitu tuh kita tidak ada tekanan sama sekali. Ada tekanan. Walaupun kerjanya sampai malam. Terus terkadang kan kita punya jadwal kerja itu hari Senin sampai hari Jumat. Tetapi hari Sabtu kalau memang harus ada deadline yang harus kita kerjakan, tim harus rapat, kita datang udah ada sama sekali merasa dirugikan. Semangat gitu, karena kan memang itu tadi sama-sama memang dari hati kita, ya tujuannya untuk membantu sama. Karena dari satu visi misi juga. Dan biasanya kalau anak muda ketemu sama anak muda kerja itu jatuhnya kayak nongkrong. Benar banget. Nah, kalau koordinator kami ini dapat ide misalnya dia dari inspirasi beli kopi misalnya. Dia dapat tiba-tiba minum kopi, kemudian dapat ide. Nah, idenya itu sebenarnya berat, tapi mampu dia untuk menerjemahkannya dengan sederhana. Nah, itu kita kerjakan bareng-bareng. Jadi tidak ada yang mengatakan bahwa ide kamu nggak bagus deh, jadi nggak usah aja. Enggak, tampung semua idenya, kita evaluasi, lalu kita kerjakan sama-sama kalau memang itu kita mampu mengerjakan. Walaupun out of the box ya. Kerja kita itu out of the box semua. Karena tadi membebaskan kreativitas, pokoknya yang nggak mungkin siapa jadi mungkin karena disederhanakan. Betul banget. Ini kerja timnya yang benar-benar keren ya. Ini yang wajib harus ditiru sama anak-anak muda yang sekarang ya. Bahkan cara kayak gini tuh ditiru dalam setiap kelompok-kelompok apapun harus kayak gini, saling support. Yang menariknya lagi sebenarnya kita hanya sekali pakai baju begini. Kalau kita kantor tuh baju kaos aja. Rapi banget. Dan kaki baju di dalam enggak rapi bebas, bukan masalah penampilannya tapi masalah idenya yang mampu diaplikasi. Jadi ini sederhana sekali ya. Realisasinya nih, actionnya bisa actionnya yang hebat, yang luar biasa ya. Karena cuma punya ide brilian tapi kalau nggak bisa direalisasikan cuma gitu. Nah, buat teman-teman pasti penasaran kan masih bagaimana sih klinik bisnis ini. Tapi sebelum itu kita mau kasih jeda pariwara dulu dan juga satu buah lagu. Betul. Dan lagunya ini dari Dere yang berjudul Kota. Ini kemana-mana ini dia. Oke, pemirsa, kembali dengan kita berempat di sini ya, dan masih dengan muka-muka yang sama, tidak berbeda. Iya dong, Ini muka semangat lagi belajar bisnis. Kita tuh semangat yang berapi-api tentunya, karena yang namanya anak muda, apalagi nih ya, Sinonaf tadi sudah mulai muncul jiwa-jiwa. Iya, kalau kalian tahu ya teman-teman, ini tadi pas kita off, kita tuh masih ngobrol. Kita nggak diem-dieman karena semenarik itu sih klinik bisnis untuk aku dan untuk teman-teman yang mungkin satu frekuensi lah, jiwa-jiwa entrepreneur, ngobrol, ayo. Iya.
Iya, kita tadi pengen nanya, kalau tadi founder ya, kita bisa bilang kamu itu CEO-nya. Pendirinya bisa dibilang tidak sih, pendiri klinik bisnis. Iya, Nah, betul. kalau boleh tahu beliau ini sebenarnya siapa sih? Kok bisa sih kayak mengumpulkan anak-anak hebat dalam satu wadah terus menghasilkan sesuatu yang wow, Georges. Kalau Monica itu adalah asli putri dari Kalimantan Tengah yang memiliki jiwa kemanusiaan untuk membangun daerah. Masalah background dia nanti teman-teman bisa tracking lah di sosial media ya. Tetapi di tengah kemewahan yang sudah dimiliki saat ini, dia bahkan rela mampu turun ke bawah untuk menurunkan levelnya untuk yuk anak-anak muda yuk kita berbisnis, jangan hanya fokus kerja di kantoran. Itu, Jeff. Iya, jadi memang sosok Kak Monica itu kalau kami bahasakan itu peri dari khayangan turun ke bumi. Karena apa? Beliau itu yang membangkitkan semangat kita untuk berbisnis dan berwirausaha sendiri gitu. Ayolah kalian itu anak-anak Kalimantan Tengah itu nggak kalah kok sama anak-anak di luar sana kayak gitu. Ditambah lagi dengan inovasi-inovasi yang dibangun oleh tim dan terutama koordinator kita ya, Bang Muhammad Asari. Inovasi-inovasi yang mungkin pengalamannya, karena beliau kan juga kuliah di luar pengalamannya ber-UMKM dibawalah ke Kalimantan Tengah seperti itu. Ditambah tim yang solid. Jadi kita itu kalau Bang Asari secara akademik ya, Bang Asari sekarang itu kandidat doktor. Anak muda yang masih mau goreng bakwan. Kalau saya mungkin background saya master S2. Sebab sebenarnya ngapain sih kita mau kerja-kerja begitu? Dan teman-teman itu ada yang S2, kemudian ada yang S1, dari pengacara, di Bang Jeffrey pengacara dan teman-teman yang lain. Itu semuanya anak-anak hebat. Cuman kita itu kan punya ide. Kemudian kita nggak ada wadah nih. Masa kita habiskan semuanya ngobrol di warung kopi, ya habis di situ aja. Betul. Tidak ada tempat untuk kita implementasikan yuk. Nah, klinik bisnis menjadi solusi bagi teman-teman untuk menyalurkan idenya hari ini. Oke, wow keren banget ya. Tapi kita penasaran nih ya, kenapa bisa langsung ketemu nih sama Kak Monica-nya? Mungkin bisa dijelaskan itu kenapa sih sebenarnya, ketemunya di mana atau prosesnya gimana gitu? Kalau prosesnya kan Bang Asari sama Mbak Monica itu sama-sama dari Pangkalan Bun. Mungkin ketika pulang kampung lalu ngopi-ngopi, Mas apa sih yang kita bisa lakukan untuk kantor? Tiba-tiba langsung ketemu nih di Palangkaraya. Ya udah, saya undang teman-teman nih, kita ngopi trainer itu ngopi entrepreneur anak-anak muda. Jadi di situ mulai terjadi komunikasi yang baik. Kemudian kita menawarkan ide, aku tertarik nih, bisa nggak kalian lakukan? Ya sudah, dengan tim yang secara kuantitas kita hanya 15 orang. Itu hanya hanya tuh 15 orang itu kalau kita melihat percepatan perkembangan sekarang itu minim sekali. Minim. Tapi karena apa ya? Karena kesulitan kita kayak rame banget. Betul. Itu dari yang ngopi trainer tadi semuanya join jadi ini anggota semua atau jadi tim sebagian? Kalau jadi tim enggak, dia Bang Asari waktu itu memilih beberapa yang bisa tetap kolaborasi ya. Karena kalau bagaimanapun dia dari background ini nih, kemudian tidak memikirkan kan susah juga. Berarti tidak hanya tentang keinginan, tapi ini skillnya bisa nggak ya? Iya, kemampuannya bisa nggak nanti diajak kerjasama. Waktu itu Mopipreneur tuh rame banget ya. Rame banget. Banyak mahasiswa. Habis itu pemuda-pemuda yang ikut Mopipreneur itu. Jadi ada beberapa pertanyaan waktu itu, bagaimana saya mau mulai usaha? Betul, itu pertanyaan. Saya sudah punya modal, saya tidak punya jaringan. Nah, klinik bisnis ini hadir ada tiga tema utama, branding, marketing, sama keuangan. Hari ini misalnya saya sebagai anak muda misalnya nih, saya punya usaha nih, tapi saya nggak tahu cara membranding. Kemudian saya tidak tahu cara marketingnya. Kemudian finance ini yang paling sentral menurut saya, Mbak. Kita bisa nggak sih mengelola keuangan kita? Masalahnya kan anak-anak muda ini di rentan umur 24, 25 itu udah punya penghasilan nih. Kemudian nafsu kita untuk belanja ketika udah punya usaha kan merota-rota tuh, saya ke mall gitu. Nah, jadi tersindir tertampar. Tersindir tertampar. Terus lanjut Bang. Jadi topik utama kita untuk memberikan kelas bisnis ini seperti itu, 3 topik tadi, dan ditambah kemanusiaan. Yang paling penting dari semua itu adalah sisi kemanusiaan. Iya, karena kalau finance-nya juga kurang, takutnya boncos kan. Wow, nah, kalau dari abang sendiri kan tadi udah mulai
bikin stand bakwan Iya. along. Bakwan along. Bakwan along. Nah, kenapa sih kok mau gitu? Dari tadi kan kita ngebahas tentang buka bisnisnya, Iya. jual ini, tapi kok mau sih? Mungkin saya menjawab pertama ya. Oke. Karena saya sama Mas Hari ini agak lama berteman sejak 2015. Wah, lama banget ya. Karena saya melihat role model nih yang bisa dijadikan teladan. Kemudian waktu itu saya mau buka usaha, Bang. Apa usahamu, For? Apa aja deh, Bang? Karena saya masih belum memiliki yang penting buka usaha dulu deh, atau gaya-gayaan buka usaha. Terus dia bilang, kalau mau franchise sama Abang untuk bakwan along, tanpa komentar, sudah Bang, stay di sini, saya akan melaksanakan seluruh administrasinya. Akhirnya dari saya yang background dosen, apa sih wirausaha, kemudian ketika kita sudah punya usaha sendiri, banyak tantangan baru. Nah setelah saya gabung, teman saya nih agak tidak mau kalah juga, Ya. dia mau ikut juga. Nah, jadi kami itu satu tim. Saya pun kenal dengan Bang Asari sudah lama juga. Seperti itu, beliau adalah ya salah satu panutan kita lah pemuda, atau terutama kalau bisnis luar biasa. Untuk encernya beliau lah. Udah, Jeff, kamu mau apa? Kok setelah kuliah nanti lulus mau gini, mau kerja di kantor? Kenapa kok malah kerja di kantoran? Cobalah berwirausaha, nanti aku bantu ininya. Oh, oke. Nah itulah akhirnya, karena saya yakin ketika Bang Asari tipikalnya, dia ketika sudah menerjunkan kita, dia nggak akan lepas walaupun gimana, tetap dia melakukan branding dan sebagainya. Akhirnya ya kita terima. Dan ternyata tidak segampang yang kita bayangkan, Bang. Banyak sekali masalah ya. Kalau saya waktu itu, bapak saya dia Sudarso. Iya. Kemudian ada pelebaran jalan tuh. Itu baru buka seminggu, harus angkut gerobak lagi. Jadi, tapi bagi saya bukan soalnya masalah. Ini mental saya kuat ya. Karena menurut saya setiap orang itu punya masalah sendiri. Tapi kalau kita hanya berhenti di situ ya nggak bisa dong kita. Tapi menurutku bukan soal masalahnya. Masalah pasti ada. Bang itu selalu bilang investigasi masalah itu harus ada. Dan semua masalah ada solusinya. Semua masalah ada solusinya. Pasti, sudah. Kalau Bang Jeffrey, permasalahan pertama waktu bukan franchise Ya, apa, Bang? apa? Pasti beda dengan Bang Jeffrey. Iya, kita punya masalah masing-masing. Permasalahannya terkadang permasalahan itu karyawan kita. Oh, karyawan. Nah, di mana kita harus menempatkan diri kita itu memang tidak boleh, walaupun dia karyawan itu seakan-akan dia itu harus memiliki usaha kita. Karyawan terkadang dia tidak bisa kerja kayak gitu, itu kan masalah buat kita. Akhirnya kita tutup kayak gitu. Tapi dari situ kita bisa paham bagaimana memanajemenkan karyawan, bagaimana memanajemenkan diri kita, menjaga konsisten diri kita, bisa menempatkan diri agar karyawan ini betah bagaimana, itu tahu kita akhirnya. Oke, Gitu. Karena wow. betul-betul juga ketika kita buka usaha terus punya karyawan yang keren itu yang resignnya minim. Berarti Iya. kan betah, Iya. terus kayak kerjanya jadinya loyal, profesional gitu. Betul. Jadi setelah kita punya karyawan, jiwa kepemimpinan kita untuk memimpin orang akan tumbuh lagi. Betul. Oh, karakternya seperti ini nih, nggak boleh dikerasin guyonan atau nggak dikerasin. Oh, karakternya begini nih, harus dikerasin dan segala macam. Leadershipnya. Ya, leadershipnya tuh tumbuh. Leadershipnya. Nah, gitu. Oke. Jadi kayak ini loh Dew, Apa? pepatah. Apa Ketika tuh? kamu berteman dengan tukang parfum, kamu akan wangi. Iya. Teman sama jual bakwan, jual bakwan juga. Iya, betul sekali. Tapi ya. sukses banget. Sukses banget, mereka Keren ini banget. muda dan dibalik dengan background mereka yang hebat dan mereka tetap terjun langsung ingin merasakan gitu ya. Oke, kita nih aku penasaran lagi ini sebenarnya karena ini merupakan pengusaha-pengusaha muda ya, apalagi yang mengudara akhir-akhir ini nih. Aku penasaran sama apa sih sebenarnya tips dan juga trik dari mereka bisa menjadi pengusaha hebat. Apalagi di era yang saat ini, yaitu tantangan kita yang sudah kita dengar ya, yaitu COVID-19 yang dimana klinik bisnis juga mengubah tantangan menjadi sebuah peluang. Iya. Apa sih sebenarnya tips dari Bang Revo dan juga Bang Jeffrey kok? Oke, kalau tipsnya dari saya sih, yang penting yang pertama mental. Oke. Mental kita harus kuat, habis itu berani, habis itu yakin, dan yang terakhir itu berdoa.
Berdoa itu penting karena semua itu ketika ada permasalahan semua kita serahkan pada Tuhan, itu akan selesai. Ya, itu sih tipsnya. Dari Bang Jeffrey. Oke, sama Bang Rever, apa nih tips dari Bang Rever juga? Kalau saya sih jangan takut dengan masalah. Masalah adalah solusi yang bisa mendewasakan kita untuk menyelesaikannya. Setiap pekerjaan ataupun setiap apapun yang datang ke kita itu selalu ada masalah. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita menginvestigasi masalah itu menjadi peluang. Hari ini kita di tengah COVID, orang takut keluar ataupun orang usahanya kendor, ada yang belum tikar. Tetapi sebenarnya secara pemikiran, ngapain saya buka usaha di tengah COVID? Nah, itu yang menguatkan kita adalah tadi mental dan kemampuan. Mental. Dan betul juga sih kalau kita punya usaha tanpa doa itu namanya sombong. Karena semuanya nggak bakalan berjalan tanpa seizin yang di atas. Iya. Dan untuk lebih lanjutnya lagi teman-teman, kita mau jeda pariwara dulu. Mungkin ada yang saking ngebetnya jadi entrepreneur nggak bisa jeda mau ke toilet. Kita kasih jeda dulu ya buat teman-teman. Iya, betul. Ini kita akan memutarkan satu buah lagu dulu ya. Iya, lagunya ini dari Naf yang berjudul Akhirnya Aku Menemukanmu. Oke, ini dia untuk Anda. Oke, halo semuanya, kembali lagi dengan nama kita. Dan itu dia tadi lagu-lagu spesial untuk kalian di rumah yang lagi letih lesu atau lagi galau ya pada malam hari ini. Itu lagu-lagu benar-benar menghibur kalian semua ya. Betul banget, tapi selain dari lagu, kita back to topik. Kembali dong sama topik kita ya, yang membahana atau apa sih? Topik yang sekarang lagi emang hangat-hangatnya, karena selama masa pandemi ini orang-orang kayak berpikir, kan orang banyak di PHK, banyak yang apa ya, pemotongan karyawan segala macam lah intinya. Terus kayak aku harus ngapain ya, tiba-tiba bisnis itu menjadi topik yang hangat semasa pandemi. Dan salah satunya klinik bisnis ini pun apa ya, tentu hadir di tengah pandemi. Iya betul banget, Bang. Kalau boleh tahu, sebenarnya permasalahan dari anak muda selain takut gagal dan semacamnya apa sih yang bikin mereka gak mau mulai berbisnis? Apa karena mindset harus kerja di kantor kah atau gimana? Iya. Kalau saya lihat ya, terkesan mungkin sebelum saya terjun di dalam dunia bisnis seperti ini, bagaimana saya setelah lulus kuliah harus jadi PNS. Yang basic ya. Akan menjanjikan kita dan membuat status sosial kita menjadi tinggi. Nah, tapi masalahnya hari ini rekrutmen PNS itu kan hanya satu, masing-masing formasi. Nah, itu yang menjadikan teman-teman mungkin fresh graduate untuk untuk lebih memilih, ya udah saya melamar CPNS saja. Nah, itu satu kegagalan. Kemudian adalah saya kan tidak punya kemampuan apa-apa, merasa diri mungkin dia dari kampung atau mungkin orang tuanya petani biasa, padahal dianya bagus loh, tapi dia merasa saya nggak mampu nih, saya nggak punya jaringan, saya punya teman. Padahal kalau kita memanfaatkan jaringan pertemanan yang ada, tentu kita akan membangun teman-teman yang baik ya, karena pergaulan yang buruk akan merusak pergaulan yang baik. Nah, kalau saya sendiri membangun pertemanan yang baik-baik. Nah, akhirnya ketika diajak berbisnis, saya nggak takut lagi. Memang ada keraguan ini berhasil atau enggak ya. Nah, untuk anak muda jangan hanya berorientasi saya mau jadi PNS, kemudian saya mau jadi honor, kemudian saya akan ikut kerja di kantor ABC. Tapi mulai sekecil apapun bisnis kita, ketika punya karyawan, kita akan menjadi bos. Betul. Kalau menurut Bang Jeffrey gimana? Yang paling terpenting, kita harus berani keluar dari zona nyaman. Karena ketika kita masih tetap di zona nyaman seperti itu aja dan ingin mencari zona nyaman yang lebih nyaman lagi, akan susah berkembang. Artinya kita harus berani keluar ke zona nyaman, berani mengambil resiko, walaupun nanti itu hasilnya seperti apa, biar aja Tuhan yang menentukan. Yang penting kita coba dulu, dan mental kita yang harus kita uji. Soalnya ada nih Bang, waktu itu kan saya pernah ngopi, terus kayak random gitu kan, ngobrol sama orang yang di situ juga. Dia tuh bilang, mungkin berbeda pandangan kali ya. Saya bilang kayak zona sekarang saya ini termasuk zona nyaman. Tapi ada zona nyaman ini akhirnya menimbulkan satu masalah baru, yaitu saya nggak bisa berkembang. Betul. Nah itu, dan ketika saya mengutarakan pendapat saya, beliau tuh bilang, kamu tuh sebenarnya harus bersyukur karena punya kerja. Tapi itu bukan problem. Yang kita, kadang kan kita ada batin yang kayak, kok gini-gini aja sih. Betul. Kalau dari Abang berarti ini ya, bertolak belakang dengan orang tersebut, dan
Artinya bukan. Jadi begini, zona nyaman itu zona kita sudah kerja. Oh, iya, ini betul. kan sudah zona nyaman. Tapi kita tidak mau keluar dari zona nyaman itu, pengen membuat inovasi lagi. Ayolah bekerja lebih keras lagi, mencari inovasi-inovasi yang nggak harus kerja. Oke, kerja di kantor umpamanya. Terus tapi kita harus berinovasi lagi, keluar dari zona nyaman kantor kalau mau maju seperti itu. Oke, berarti ada kayak apa ya? Inovatif apa sih bilangnya? Inovasi. Inovasi yang lain gitu yang ya. lain ya. Jadi menurut saya gini Mbak, ketika misalnya kita udah punya pekerjaan satu nih, anak muda itu jangan hanya fokus pada satu sumber penghasilan. Kalau menurut saya, karena kita punya pengen beli A, beli C, tapi bukan berarti kita mata-duitan, tapi kita mengukur diri, menguji diri. Ketika saya diberikan tanggung jawab baru ataupun saya terjun di dunia baru, saya mampu nggak? Apalagi kita masih muda kan, saya sering dengar tagline itu muda adalah kekuatan. Jadi selagi masih kita muda, masih banyak yang harus kita kerjakan. Saya dosen, kemudian di klinik bisnis, lalu saya jualan bakwan. Tapi bukan menjadi itu, saya malas, tapi justru ini akan menjadi passion banget. Oke, wow, tepuk tangan dulu dong. Ini luar biasa banget, biar tambah semangat ya. Iya, kalau saya juga bisnisnya jatuhnya lebih menjual jasa. Karena kan siangnya juga pegawai kantoran. Tapi sama kayak aku butuh tantangan, akhirnya di sini jadi presenter. Terus skill yang lainnya, skill make up yang belajar waktu rendah. Ya itu yang mungkin itu bisa termasuk nggak sih Bang keluar dari zona nyaman? Iya, Kayak gitu. betul. Sudah termasuk keluar. Saya dapat quotes dari Bang Koordinator, dimanapun kita ditempatkan, apapun pekerjaan kita, tetapi kita harus memiliki rasa sense of belonging, rasa memiliki terhadap apa yang kita lakukan. Oh gitu. Biar dikerjakan dengan hati. Betul banget. Kalau kata 420 Deo, kita ini insan bukan seekor sapi. Iya, itu dia. Bukan seekor sapi, capek jadi sapi di sini. Iya. Makan rumput, kurbannya sembelih. Ditarik-tarik ya. Di hidung lagi. Dewi ada lagi Oke, nggak? mungkin selanjutnya nih ya, kita penasaran nih apa sih nama media sosial mereka. Mungkin juga nih ya bisa dikasih tahu nih ke pemirsa, mana tahu ya ini menjadi bahan ya untuk lebih terus terbang. Apa nih nama media sosialnya? Kalau media sosial, klinik bisnis, Klinik bisnis. Klinik bisnis Instagram. Facebook, Kalau Facebook kami klinik bisnis. Oke. Ada juga Twitter, terus ada juga YouTube ada juga. Oke, gitu ya. Oke, pemirsa silakan follow dan silakan ikutilah mereka semua di media sosial, apalagi buat anak-anak muda yang memiliki jiwa-jiwa entrepreneur ya. Dan di sana ada semua info-infonya ya Bang, Betul. segala penjelasannya ini apa, segala Iya. kegiatannya apa aja. Benar. Mungkin teman-teman yang kepo bisa explore lebih jauh di media sosial Iya. yang sudah disebutkan tadi. Benar. Nah tadi bulan ini ya Bang mau launching website juga kan? Iya, 2 hari lagi. 2 hari Dua hari lagi. lagi. Kalau boleh tahu Silakan namanya ya. apa Bang? Klinik bisnis. Klinikbisnis.com. .co.id. .co.id. Oke. Mungkin selanjutnya nih ya kita menanyakan tentang target mereka ke depan. Karena sesuatu hal pasti kita punya target ya. Misalnya nih kita kuliah, targetku ke 1 tahun ke depan harus ini, harus itu. Jadi klinik bisnisku aku rasa ada target yang harus memang dicapai untuk ke depan. Ada nggak sih Bang atau gimana nih? Kalau target di klinik bisnis ini, kita akan membuat UMKM di Kalteng ini tidak hanya soal gerobak, Oke. tapi anak-anak muda yang mampu bisa menyewa rukonya. Representasi kita untuk jangka dekat adalah bagaimana UMKM di Kalteng bisa menyamai Jawa. Tetapi dalam waktu yang akan panjang, CEO dan koordinator bersepakat bahwa kalau kita bisa buat seperti luar negeri, kenapa tidak? Kita punya sumber daya manusia, kemudian kita punya ide-ide yang brilian. Nah, jadi itu target-target kita yang akan datang. Nah, target berikutnya adalah bagaimana apa yang kita lakukan ini akan bermanfaat kepada pejuang-pejuang UMKM yang hari ini mungkin di pinggiran. Nah, kan fokus kita nih hanya anak muda nih. Lalu bagaimana dengan yang lansia yang berjuang di sana? Nah, fokus kita juga membangun mereka, mengarahkan mereka yang tidak mengerti tentang sosial media itu apa sih, bagaimana mau branding. Nah, Kita langsung turun ke lapangan lah. Nah, jadi kita kalau untuk yang lansia, mungkin yang orang-orang tua yang tidak paham oleh sosial media, kita langsung turun ke lapangan. Oke. Turun ke lapangan itu banyak yang kita investigasi dulu. Habis itu nanti kita lihat. Pokoknya banyaklah runtutannya. Yang jelas kalau untuk lansia dan orang tua kita langsung terjun ke lapangan. Oh berarti salah satunya tadi mengajarkan mereka sosial media.
Bukan, misalnya gini, ada orang tua yang misalnya jualan sepatu, Iya. kemudian pengen gabung nih di klinik bisnis. Apakah klinik bisnis hanya fokus kepada anak muda? Enggak. Misalnya kita beli sepatu mereka, atau kemudian kita kasih dana untuk membina dan mengembangkan mereka. Jadi secara tidak langsung kita hadir untuk menjadi sumber solusi bagi mereka. Nah, itu yang disebut dengan humanity. Oke, kan yang sekarang tadi orang-orang pada nggak mau keluar rumah, jadi salah satunya kita bikin yang online. Yeah. Apakah salah satu belajar jualan online ini diajarkan juga ke orang tersebut atau menyalurkan barang mereka kepada pemuda untuk dijualkan lagi? Gimana Bang? Nanti kalau untuk online dan sebagainya, sistem pemasaran dan branding nanti itu akan ada, yaitu tadi di KKB, kelas klinik bisnis. Semua akan ada di sana karena kita punya tiga topik poin lah di dalam KKB itu, yaitu branding, marketing dan finance. Nah, disitulah diajarin semua nanti, dan pemateri-pematerinya itu pasti orang-orang yang luar biasa yang memang sudah bergelut di bidangnya. Oke. Terus kalau yang lansia ini gimana Bang? Kalau mereka masih belum paham Zoom meeting, Google meeting, Itu gimana? Nah, yang lansia itu yaitu tadi kita pakai program kita yang humanity Tim langsung datang ke situ. Oke. Terus kita yang akan membrandingkannya nanti. Oh gitu. Wow. Oke. Nah, yang paling dekat adalah ada kegiatan festival nanti. Oh, Kita akan festival. festival Iya. klinik bisnis. Kita akan mengundang misalnya menteri, kalau bisa presiden bisa. Tapi saya yakin target ini bisa tercapai. Oke. Kita akan mengundang menteri UMKM, menteri ekonomi untuk melihat ini loh UMKM kalau ini potensinya bagus bisa dibawa ke nasional. Tujuannya seperti itu, sudah sederhana sebenarnya. Kemudian nanti orang-orang yang sudah kita bantu melalui pejuang-pejuang UMKM yang lansia tadi, kita akan pamerkan foto-foto mereka. Oh, apa nanti UMKM juga hadir di festival tersebut? Iya, Iya. Dengan Ada stand-stand ya? dan produk. Betul. Wow. Seru banget ya. Itu rencananya kapan sih? Dalam Harus target setelah tahun puasa 2021? bulan tahun ini. Oh, Tahun tahun ini. Semoga terlaksana ya, soalnya saya termasuk orang soal jajannya. Oh, silakan di. Iya, kalau ada festival kayak gitu tuh aku tertarik banget ya, soalnya banyak kayak makanan-makanan yang unik Betul. dan inovatif yang mungkin kita nggak dapetin di tempat biasa. Betul. Betul banget. Nah, mungkin kalau misalnya masyarakat luas, saya pengen gabung di klinik bisnis, kemudian yang daftar sebagai UMKM udah tertutup. Nah, boleh gabung dengan di kelas klinik bisnis kita. Hampir sama, cuman yang membedakan adalah mereka tidak punya hak untuk bertanya. Tapi kalau misalnya mereka bertanya juga tidak apa-apa. Nah, yang penting UMKM yang kita bina ini, kita pada akhirnya nanti kita akan mengajari mereka, kemudian membina mereka, dan pada akhirnya kita akan memberikan dana kepada mereka dari Yayasan Abdul Rashid Foundation. Betul. Wow, keren banget ya memberikan dana bagi UMKM yang sedang benar-benar terhimpit ya saat ini. Oke, dan mungkin karena ini juga Bang, kita sudah di penghujung acara, mungkin ini pertanyaan yang terakhir nih ya. Apa sih yang menjadi harapan-harapan dari Abang berdua dan juga seluruh kawan-kawan yang belum sempat hadir di studio pada malam hari ini untuk ke depan? Apa sih harapan-harapan besar untuk ke depan? Baik itu UMKM yang sudah bergabung di klinik bisnis ataupun juga yang belum. Kalau dari saya harapannya yang pertama untuk kita kaum milenial pemuda, harapannya janganlah takut untuk ber-UMKM dan membuat terobosan-terobosan baru, inovasi-inovasi baru. Kemudian kedepannya harapannya semoga klinik bisnis ini berjalan dengan baik, terus UMKM yang telah menjadi mitra kita itu akan lebih dikenal nasional bahkan internasional. Amin. Kalau dari Bang Reva? Kalau dari saya ingin tim klinik bisnis itu semakin solid, Amin. rasa kekeluargaan dan rasa sense of belongingnya terbangun sampai kapanpun itu. Kemudian buat anak-anak muda yang hari ini masih takut untuk memulai usaha, gagal itu, masalah itu pasti ada. Tetapi yang paling penting adalah mental dan kemauan, rasa bangkit kita, itu yang harus kita perlu tanamkan dalam batin. Oke, tolong dicamkan ya teman-teman. Jangan kalian cuma punya aku pengen ini tapi nggak ada action yang percuma. Cuma nggak bakalan datang dari atas. Iya. Harus ada actionnya ya bro. Kalau tadi aku bilang usaha tanpa doa itu sombong. Kalau kalian doa tanpa usaha itu namanya apa? Namanya sungguh terlalu. Wow, seru banget ya malam hari ini ya Nov. Benar-benar
Cleaning Business datang di Kalimantan Tengah memberikan solusi-solusi bagi UMKM yang saat ini benar-benar ya jatuh ya, karena sekarang yang bagi para pebisnis di Kalimantan Tengah baik di Indonesia juga banyak sekali mengalami tantangan, apalagi di COVID. Iya, karena ya perusahaan gede aja banyak yang kolaps. Iya. Dan ini menjadi tadi mentalnya kuat banget orang-orang yang berani buka bisnisnya. Jadi Iya. jangan berani takut, dan karena apa tadi Bang, permasalahan itu selalu ada. Selalu Dan ada. selalu ada Solusinya, nggak ada masalah yang nggak ada solusinya ya. Apapun masalah kamu, seberat apapun itu ada solusinya ya pemirsa. Awas Jangan aja, takut menjadi pemuda, jangan takut, harus semangat. Oh iya, semangat. Nah, aku ngomong kayak gitu ya kalau kamu lagi bingung. Dia harus semangat ya. Malam hari ini kita banyak belajar ya Iya. dari beliau berdua. Belum berasa webinar aku main. Terima kasih ya Mbak. Iya, betul. Aduh, dan ini buat seluruh teman-teman yang sudah nonton kita pada malam hari ini juga yang ingin mau bergabung, mungkin next time nih untuk ke depan mungkin ada peluangnya untuk bergabung atau menjalin hubungan kerjasama atau kolaborasi dengan Cleaning Business ya. Oke. Mudah-mudahan ada peluang untuk pemirsa. Silakan ikutin terus mereka di semua media sosial mereka. Iya. Kita ini dong dari Apa tuh? Kalteng. Ini jargon kami, jargon kami. Kita coba. Dari Saya bilang dari Cleaning Business dari Kalteng untuk Indonesia. Oke. Oke. Oke, 1, 2, 3. Cleaning Business Dari Kalteng untuk Indonesia. Weh, keren. Tepuk tangan dulu dong. Gak sabar festival tuh. Dan thank you banget ya Bang udah datang ke sini ngasih kita wawasan baru, ilmu baru, bahkan semangat baru. Oh iya, satu lagi quotes yang paling penting adalah era sekarang bukan untuk berkompetisi, tetapi saling kolaborasi. Nah, Wow, jangan ke atas dengan cara menjatuhkan orang Iya. lain. Betul. Mari kita saling menguntungkan. Kolaborasi. Betul banget. Betul banget. Oke, dan terima kasih ya pada malam hari Terima kasih ini ya. ya Bang, dan juga seluruh tim-tim dari Cleaning Business yang lagi nonton kita pada malam hari ini ya. Jangan lupa untuk di-share di semua media sosialnya ya. Iya. Dan juga jangan lupa ikutin kita terus di Facebook kita. Mani. Jurnal Televisi dan juga YouTube kita, Jurnal Televisi. Dan buat kalian yang pengen nonton di handphone, ada aplikasinya di Play Store. Betul. Namanya Jurnal Televisi juga. Dan juga Instagramnya nih ya. Instagram. Tapi lupa. Jurnal TV. Pokoknya kita semuanya ada lah. Kita nggak mau kalah sama Cleaning Business. Kita juga harus Nah. kalian juga sekalian di follow ya Instagram Nono. Dan juga Instagram beliau berdua. Apa nih Instagramnya? Ada nggak sih? Ada dong. Masa anak muda nggak ada Instagram? Iya. Instagramnya Jeffrey Kosteran. Oke. Apa nih? Kalau saya Revor telepon. Oke, silahkan di follow ya. Nanti di follow back ya. Oke. Bang fallback di DM. Oke dong kakak. Iya. Mana tahu ketemu jodoh kan? Ini pastinya berdua atau gimana nih? Kalau saya sudah Oh beristri. sudah. Kan tadi Bentar sudah lagi. kita Iya. pembahasan awal. Bentar lagi jalan bapak ini. Dewi maklum udah umurnya Bang. Kayaknya aja kayak gitu. Oke, daripada banyak, kayaknya kita nggak bakal habis-habis kalau Iya, kayak gini. sebenarnya sudah di penghujung acara Asik, ya. anak muda ketemu. Iya, anak. iya, betul banget. Nyambung. Thank you banget ya teman-teman, dan sorry banget kalau kita ada salah kata karena di sini kita benar-benar pengen sharing untuk teman-teman di rumah. Ambil yang baiknya. Kalau kalian ngerasa itu buruk ya jangan diikutin lah. Dan selamat malam mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Novrinda alias Nonov dan rekan Saya di Yuni Halo, pamit undur diri dari hadapan Anda, Jurnal TV. kita punya jargon juga Bang. Oke, Ini apa? ada. Bentar. Tangan ini. Oke. Jurnal TV, One City, One TV.